Kemudian, kita akan membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum. Ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum, sebagaimana dikutip oleh Syarifuddin dan Amiruddin yang menyebutkan 8 prinsip dalam pengembangan kurikulum. 8 prinsip tersebut antara lain prinsip berorientasi pada tujuan, relevansi, efisiensi, fleksibilitas, kontinuitas, keseimbangan, keterpaduan, dan mutu. Sedangkan Sukma Dinata membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi 2 kelompok, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Penjabaran dari prinsip-prinsip umum yakni yang pertama yaitu prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan aspek eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan 1. Tuntutan sains dan teknologi, yaitu relevansi epistemologis. 2. Tuntutan dan potensi siswa, yaitu relevansi psikologis. 3. Tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat, yaitu relevansi sosiologis. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu dan kemampuan, serta latar belakang anak. Kurikulum ini mempersiapkan anak-anak untuk saat ini dan masa depan. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajarkan yaitu guru maupun yang belajar yaitu peserta didik. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Efisiensi adalah suatu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika sebuah program belajar dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, maka dengan adanya hal tersebut, siswa dapat mengimplementasikan program belajar lain karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya akan memadai. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip efektivitas ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa.
Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Sedangkan prinsip khusus sebagaimana dikemukakan oleh Sukmadinata mencakup 5 hal, yaitu 1. Prinsip penentuan tujuan pendidikan. 2. Pemilihan isi pendidikan. 3. Pemilihan proses belajar mengajar. 4. Pemilihan media dan alat pengajaran. 5. Berkenan dengan penilaian.